Halo saudara-saudara, para penggemar dan pecinta Suyanto.id. Ketemu lagi kita saat ini, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dalam keadaan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dan saudara-saudara semua tetap bersama channel pendidikan Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Saya ingatkan sebelum kita mendengarkan video ini, jangan lupa klik subscribe supaya Anda semua bisa mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id. Saat ini kita memiliki tamu agung luar biasa, seorang guru yang prestasinya luar biasa, terutama dalam bidang publikasi. Adalah Dr. Andes Slamet Rianto, MPD. Assalamualaikum, Mas Slamet Rianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya memanggil Mas saja karena dilihat dari lahirnya itu ya saya lebih senior, lebih tua maksud saya, senior, lebih tua umurnya karena saya lahir 53, saya sudah 68 tahun Mas ya. Nah, beliau adalah di SMA Negeri 2 Wonosari Gunung Kidul. Bagaimana leko-leko prestasi yang dicapai, kita akan bincang-bincang, mudah-mudahan menginspirasi Anda semua. Baik saudara sebagai mahasiswa, sebagai guru, sebagai dosen, dosen muda, ataupun dosen tua yang tidak pernah menulis. Nah, inilah kita akan bertanya, bagaimana Mas Slamet, saudara menulis sampai ini, sampai luar biasa, sampai misalkan saja sejak tahun 97 menulis 183 buku penunjang bahasa Inggris. Nah, buku-buku tersebut dapat dilihat di toko-toko buku yang bergengsi seperti di kota-kota besar, dan mereka bisa menemui buku-buku yang jumlahnya 183 buku, dan yang antri akan diterbitkan masih ada lagi. Gimana ceritanya Mas? Tolong dikasih tahu bagaimana cara memulai menulis itu. Please. Kesempatannya bersama Prof. Suyanto, dan ini satu kehormatan bagi untuk dapat diundang di forum ini. Awalnya saya menulis kira tahun 1992, sebenarnya saya sudah mulai menulis meskipun itu belum diterbitkan. Pada awalnya saya merasakan waktu saya ngajar di sekolah itu buku-buku bahasa Inggris itu sangat kurang sekali, sehingga saya merasa perlu untuk bagaimana caranya untuk bisa sekolah itu memiliki buku-buku ringan gitu. Okay. Samping itu saya dalam mengajar itu juga sangat kurang pada waktu itu tahun 1992. Saya memang memang suka membaca. Jadi sejak SMA saya sudah setiap istirahat pertama itu kita ke kantin, tapi istirahat kedua saya langsung ke perpustakaan penerangan masyarakat di Gunung Kidul. Di samping itu kalau hari Minggu setiap bulan itu ada perpustakaan keliling dari Yogyakarta, itu saya juga aktifkan, sehingga saya memang sudah suka membaca sejak awalnya. Oke. Setelah itu pada setelah saya menjadi mahasiswa, saya sudah mulai menulis, namun itu masih dalam bentuk artikel. Oke. Setelah itu, setelah saya sudah jadi guru tahun 89, dan waktu itu saya ngajar di Bantul. Setelah itu saya 3 tahun di sana, saya pindah ke SMA 2 Wonosari itu. Saya mulai mengembangkan hobi saya, jadi yang membaca, saya mulai menulis. Jadi menulis buku yang awalnya hanya 1 buku, dan buku itu saya bawa ke banyak penerbit di Yogyakarta dan ditolak di mana-mana. Ada yang menerima sebenarnya, tapi saya harus menunggu selama 4 tahun. Ya. Ke penerbit lainnya saya harus menunggu selama 3 tahun. Saya merasa sangat lama menurut saya itu. Kebetulan pada waktu itu saya sudah punya anak, namun tidak punya rumah, dan itu
pada waktu itu sangat-sangat mahal sekali untuk guru itu dengan gaji 87.000 sehingga tidak memungkinkan untuk bisa bikin rumah. Sehingga karena saya sudah sejak mahasiswa itu setiap minggu itu ke shopping center itu atau sekarang Taman Pintar. Di sana saya punya banyak sekali teman. Terus saya sambil ngobrol-ngobrol itu saya menanyakan apa mungkin saya itu bisa menulis dan diterbitkan. Dan bisa. Setelah itu saya mulai satu demi satu saya menulisnya dan buku itu saya pakai di sekolah setelah itu, dan anak-anak murid-murid saya itu saya minta untuk merevisi, membaca sehingga mereka juga bisa tahu mana salahnya. Paling tidak saya punya feedback dari murid-murid saya itu, dan alhamdulillah sampai sekarang ini banyak sekali murid-murid saya yang terinspirasi belajar bahasa Inggris. Bahkan salah satu murid saya itu ada yang menjadi penerjemah gubernur DIY, ada juga yang kerja di atas kebudayaan, ada yang kerja di luar negeri sampai 20 tahun, 15 tahun, ada juga kemarin yang lolos untuk pertukaran pelajar ke Amerika. Saya hanya memberikan ya gambaran-gambaran seperti itu. Ya, sebentar. Jadi konsep Sule menulis buku itu pertama harus ada kebutuhan. Kebutuhan Mas Slamet Rianto adalah bahwa memandang kurang ada buku bahasa Inggris di sekolah-sekolah ya. Yang kurang ada itu menurutnya kuantitasnya atau kualitasnya atau formatnya. Menurut Mas Slamet Rianto apa itu yang dianggap kurang ada buku bahasa Inggris di sekolah? Gimana sehingga terdorong untuk membuat resolution bahwa Anda harus menulis itu? Jadi awalnya begini, bahwa teori-teori waktu saya kuliah di IKIP Yogyakarta atau di UNY itu bahwa kegiatan pembelajaran bahasa Inggris itu tidak hanya mengerjakan soal, tapi bagaimana anak itu mengekspresikan diri, dan salah satu cara yang paling bagus untuk anak terampil bahasa Inggris itu yaitu melalui membaca. Nah, bahan bacaan itu sangat langka. Jadi di SMA Negeri 2 itu hanya ada 5 pada waktu itu buku bacaannya itu. Jadi cerita-cerita dari L.A. Hill, lalu ada lagi cerita-cerita yang buku-buku kecil terbitan Gramedia itu hanya ada 2 itu, sehingga kita sangat kesulitan. Sedangkan buku paket yang English for the SLTA itu masih menurut saya itu banyak sekali yang atau mungkin bahkan semua itu belum sesuai dengan budaya Indonesia, sehingga kita anak-anak sambil belajar bahasa Inggris sambil juga belajar mengenai budayanya gitu. Sehingga di samping itu juga ada buku-buku yang tentang yang pengalaman siswa di sekolah, sehingga di situ saya menemukan bahwa anak-anak cepat sekali progresnya. Ya. Kemudian ketika Mas Slamet Rianto menulis, apakah buku yang pertama mungkin ya, ini saya lihat di daftar judul buku dari 183 buku itu, The Easy Way to Master English in a Few Days. Ini apakah yang pertama kali ini? Ya, itu yang pertama kali. Yang pertama kali terbit. Tapi sebenarnya yang saya tulis draftnya itu bukan itu, tapi yang pertama kali terbit yang itu. Buku itu teorinya itu dari The Berlitz Method yang banyak sekali digunakan di pondok-pondok pesantren di Indonesia. Itu banyak sekali itu menggunakan buku The Berlitz Method itu. Yang The Easy Way to Master itu ya? Iya. Yang sampai pesantren. Ini sudah. Iya, itu banyak sekali, dan saya mendapatkan masukan dari orang tua maupun kawan-kawan yang nyantri di sana itu. Yang sekarang yang buku terakhir yang baru terbit kemarin itu yang How to Master the English Language with the Berlitz Method itu juga itu lebih besar. Ini ya yang paling baru nih, How to Master the English Language with the Berlitz Method itu. Ya. Itu yang terbaru. Itu bisa menggantikan yang pertama atau mungkin saling melengkapi? Itu bisa menggantikan yang pertama, jadi lebih lengkap, dan itu bacaannya sangat lengkap. Jadi semua aspek apapun itu ada semuanya, baik itu
tentang pendidikan, tentang biologi, kesehatan, militer, budaya, ekonomi, bisnis, semua jadi sudah ada di situ bacaannya. Oke, sehingga Mas Rianto kan bisa melihat ya dari 183 buku itu mana yang paling paling bagus memberikan earning misalkan saja. Itu kalau dikonseptualisasikan nulis buku itu yang seperti apa? Kalau saya nulis buku itu, kalau untuk anak-anak SMA saya juga nulis buku itu tentang how to, apa saja tentang how to. Karena kalau how to itu adalah guru juga akan suka karena diberi jalan untuk melaksanakan proses pembelajaran. Apa itu ya? Dari 183 itu Mas, yang kalau mau dikonseptualisasikan itu. Apa? Jenis apa itu yang paling memberi banyak royalti misalkan saja? Sebenarnya kalau awal-awalnya saya memang tentang kebutuhan siswa yang saya alami sendiri. Karena buku-buku saya itu menjadi buku wajib bagi siswa yang setiap hari biasanya ada 1 menit pertama itu sebelum siswa kita memulai pelajaran itu ada warming up-nya, itu anak berdiri di stage, di panggung itu. Jadi dia nanti akan satu cerita, kira-kira 1 sampai 3 menit, kadang-kadang 1 menit saja, just a minute itu. Jadi dan ini sudah kami beritahu sebelumnya, nanti anak-anak akan mempraktekannya itu. Dan itu latihan nyali, PD, adrenalin itu sangat penting karena tanpa itu menurut saya tidak akan pernah berhasil. Lalu bagaimana buku-buku saya itu yang how to itu. Jadi kalau menurut saya, pengalaman saya yang saya amati sendiri, saya lakukan itu bahwa problematika pada siswa yang tidak terampil bahasa Inggris itu menurut saya itu kurang latihan. Jadi kurang latihan. Samping itu buku-buku ajar yang ada itu menurut saya dan buku-buku paket itu terlalu lama untuk anak terampil. Jadi untuk anak terampil. Maka saya mencari buku yang how to. How to saya itu yang ada judulnya how to itu ada beberapa. Itu sangat praktis dan itu guru sangat terbantu karena murid akan belajar sendiri dan akan menemukan pengalamannya sendiri. Dan itu menurut saya sangat berhasil. Tetapi kalau bicara tentang royalti itu kebutuhan pasar. Jadi penerbit itu minta saya dibuatkan tulisan ini itu karena pasar yang membutuhkan. Sehingga untuk buku-buku yang sampai cetakan ke-12, cetakan ke-8, cetakan ke-10, tapi sayangnya buku-buku saya itu hanya sekitar 25-an yang royalti, yang lainnya saya jual. Oh, dijual putus dalam arti begitu jadi lalu diserahkan kepada penerbit. Ya, itu cara. Inilah saudara para pecinta Suyanto.id menulis buku itu di samping menebarkan ilmu, itu juga bisa mendapat penghasilan. Saya dulu ketika dosen baru pulang dari Amerika, motivasi saya menulis di koran itu adalah karena saya takut miskin saja. Saya takut miskin betul, karena kalau sudah bergelar doktor kok miskin gitu. Jadi junior saya mencemooh, itu lihat Pak Yanto yang pulang dari Amerika malah miskin hidupnya. Ya, saya menulis. Sehingga ketika saya asik menulis, saya diminta jadi dekan aja nggak mau saya, Mas. Jadi karena pada waktu saya aksi menulis di 15 koran di Indonesia itu, tunjangan dekan itu sama dengan 3 tulisan saja. Ini kan lebih rewarding menulis daripada menjadi pimpinan fakultas yang harus mengurus banyak hal. Karena masih muda, begitulah cita-cita kita dulu. Nah, ketika menulis ini bagaimana strateginya? Strategi untuk memulai kemudian menyelesaikan itu. Haruskah membaca banyak buku? Karena menulis itu saya kira tidak bisa dipisahkan dengan membaca. Karena kalau tidak membaca, apa yang ditulis walaupun kita bisa menulis. Saya sudah melatih banyak orang untuk menulis artikel ilmiah populer, tapi nggak banyak melahirkan karena orang-orang itu pertama nggak membaca, nggak punya inspirasi dan tidak punya internal motivation yang kuat. Apa Mas kira-kira? Sebenarnya ya saya jujur saja. Jadi
waktu saya mengikuti pelatihan kreativitas di UNY, di mana Prof. Suyanto juga salah satunya di WSPK itu. Oh ya. Prof. Alia, ada juga di situ ada Prof. Raga itu, dan pada waktu istirahat itu saya sempat ngobrol dengan Prof. Suyanto itu, saya tanya, dan gitu. pada waktu itu Prof. Suyanto menjawab dalam bahasa Jawa, kalau Mas mobilku sedan kayak gitu aku nulis neng KR. Saya tuh terus Prof. Suyanto tanya saya, "Kowe nek nulis dibayar ora?" gitu. Saya jawab tidak. Ojo belum itu. Jadi itu sangat sudah ingat, Mas. membekas. Dan juga pada waktu acara sesi itu Prof. Suyanto menyatakan orang itu kalau mati meninggalkan nama. Jadi kalau bisa hidup itu ya kalau bisa ya meninggalkan nama yang baik lah. Jadi itu saya ingat-ingat. Lalu kembali ke soal menulis. Jadi pada waktu saya menulis itu saya memang gini, kenapa saya harus menulis buku ini? Kenapa harus menulis buku ini? Lalu buku ini apa kelebihannya dengan buku yang sudah ada? Lalu siapa kira-kira nanti pembelinya? Lalu apa keuntungannya kalau saya menulis? Saya memang melakukan survei kecil-kecilan itu di toko-toko buku. Itu saya tanya, jadi saya beli buku kecil dulu, lalu tanya sama itu yang salesnya itu apa Mas buku yang dicari banyak orang? Dia mengatakan buku ini Pak. Lalu saya juga kalau ke toko buku itu saya tidak langsung pulang tapi mendengarkan pembicaraan konsumen mencari buku apa itu. Lalu saya catat itu, Oke, luar biasa. Jadi, ternyata ini buku yang dicari. Di samping itu, biasanya di toko buku itu meskipun semua disegel itu ada satu buku yang biasanya sudah dibuka itu. Kita tahu sudah cetakan keberapa itu. Kalau tidak, buku yang yang di situ itu paling laris itu, kita bisa lihat dari covernya itu, kita tahu seperti apa, kita pelajari gitu. Jadi dari situ saya terus menulis. Samping itu saya juga ke penerbit menanyakan apa kira-kira kalau saya menulis buku ini kira-kira ada peluangnya atau tidak, Sehingga saya memang sangat capek sekali pada itu dari naik call dari Wonosari itu ke Jogja itu dari penerbit satu ke penerbit lainnya itu naik bis kota kemana-mana itu kita memang tanya langsung begitu. Itu saya sudah mulai menulis beneran itu. Oke. Wah, luar biasa ya, sampai nulis harus pakai survei ya. Survei tentang kebutuhan pasar. Sangat ilmiah sampai menulisnya. Saya nggak pernah melakukan itu. Saya hanya ya paling tidak memberi perspektif kepada penerbit saja. Misalnya saja tahun ke depan kita akan terjadi apa. Nah, ketika terjadi apa ini maka guru akan butuh sesuatu sehingga sampean perlu buku ini. Oh ya setuju Pak, Bapak menulis. Saya di hulu ya jadi dengan berdasarkan demand side itu. Artinya surveinya itu lewat konsumen, kebutuhan konsumen. Nah, saya meyakinkan produsennya. Nah, ini juga sama ilmiahnya, tapi pendekatannya beda. Nah, saya kira ini yang perlu diperhatikan para guru untuk bisa menulis. Pertama, survei kebutuhan seperti yang dilakukan oleh Mas Slamet Rianto tadi. Setelah survei kebutuhan, maka produk kita itu apa baiknya, apa bedanya, apa novelty-nya, apa kebaruannya dibandingkan yang lain. Kalau tidak begitu, saya kira kita sekedar menulis tapi tidak dibaca orang. Mas Slamet Rianto ini bayangkan 183 buku. Nih, jadi kalau di rata-rata Mas, sampai bisa menulis 1 tahun itu 5 atau 6 buku dong, bahkan lebih. Lalu kapan mandinya itu kalau nulis banyak ini? Masih sempat mandi tidak? Itu sebenarnya begini Prof. Jadi saya itu kan juga investasi buku saya cukup banyak sehingga saya sampai berhutang buku di shopping center. Jadi kalau ada buku yang
Saya biasanya tuh koleksi buku-buku lama di shopping center. Itu kalau ada buku-buku yang lama, yang bagus itu kalau saya pada waktu masih mahasiswa dan sampai jadi guru-guru awal itu kalau ada buku yang bagus, biasanya saya sama penjualnya itu saya bayar nanti kalau sudah gajian itu. Jadi itu boleh dibawa. Samping itu saya juga koleksi buku-buku impor yang ada di toko buku impor di Jogja dan di Pasar Senen. Jadi saya punya buku impor banyak sekali tentang pengajaran bahasa Inggris lama yang itu menjadi, di samping itu saya juga sempat fotokopi habis jutaan di perpustakaan di UNY, perpustakaan Sanata Dharma, perpustakaan daerah istimewa Yogyakarta, dan itu menjadi kekayaan saya untuk bisa menulis karena di satu sisi sebagai guru saya pasti tidak ingin kalah dengan muridnya dalam konteks keilmuannya. Tapi kalau soal pengalaman murid saya ada yang sudah ke Eropa, ke Australia pada itu, ya itu fakta. Fakta pada itu sebelum saya ke dunia luar negeri, betul-betul saya itu dibully habis-habisan baik oleh guru sendiri maupun muridnya itu karena berbahasa belum pernah ke luar negeri. Tetapi karena saya banyak membaca, untuk tahu luar negeri kan tidak harus datang ke sana. Karena saya banyak membaca dan buku-buku impor itu saya baca banyak sekali, termasuk ensiklopedia meskipun itu bekas. Setelah itu di waktu SMA Negeri 2 Wonosari itu dipilih menjadi sekolah model, itu kan dapat blokiran dari pemerintah. Itu kita belikan banyak sekali buku impor yang sekolah tidak mampu membelinya. Dan itu saya pakai dan juga dipakai oleh murid itu. Dan itu jadi di sekolah saya hari ini siswa yang misalnya membolos itu menerjemahkan novel itu ada 5 novel. Tapi kalau memalsu tanda tangan itu 7 novel. Itu sejak tahun 95 sudah saya terapkan. Karena waktu terjadi gempa bumi di Jogja, kita ada buku yang ada 3 kontainer di Jogja Expo Center itu banyak sekali yang tidak ngambil dan saya dapat ditelepon dari Dewan Pendidikan di Gunung Kidul supaya mengambil. Saya mengambil 1 call itu. Dan itu sampai sekarang dipakai untuk murid-murid. Jadi novel-novel kecil itu, lah itu kalau beli berapa ratus juta gitu. Ya. Dan murid sampean sudah ada ya, yang juga bisa menulis novel atas dasar dari baca-baca buku itu sudah ada belum? Kalau murid saya sudah ada, yang sekarang malah mendapat suami orang Australia, itu tulisannya bagus-bagus. Jadi ya dapat suami orang Australia itu sampai ya yang didik bagaimana harus merayu, bagaimana harus merajuk gitu, iya enggak? Ya tidak. Lalu juga ada yang murid saya yang di Jepang itu juga dokter di Jepang itu juga menulis juga itu sudah beberapa karyanya. Ya, yang mereka yang ke luar negeri itu setelah dia menyelesaikan S1 atau apa dapatnya suami? Setelah SMA. Jadi saya sarankan kepada murid-murid saya, seandainya kamu tidak bisa kuliah, kamu bisa mengambil kursus 1 tahun atau kursus apa, terus kerja di hotel atau apa, terus ikutlah kapal pesiar begitu. Sehingga murid saya banyak sekali yang ikut ke sana. Oh ya, dan tentu itu modalnya adalah gemblengan bahasa Inggris sampai biasanya mereka memang ini bahasa Inggrisnya memang itu. Dan kemarin Prof. Suwarsi juga sempat ke sekolah saya untuk melihat bagaimana saya mengajar itu. Dan sebelum corona itu ujian bahasa Inggris siswa kelas 3 itu di samping ujian nasional, itu kita ujian praktek dan kita undang orang tua. Orang tua itu menyaksikan ujian praktek itu. Dan itu live streaming itu. Itu hanya salah satu cara untuk saya bahwa biar orang tua itu bangga dan orang tua itu jangan hanya 6 bulan sekali pas mengambil rapot saja ke sekolah. Oh iya. Dan itu jalan ya, orang tua senang melihat anaknya bisa ngomong bahasa Inggris. Ya, orang-orang tua itu malah banyak yang menangis dan foto-foto bareng dan sebagainya karena kita bikin ada foto booth-nya itu, dan itu kesannya orang tuanya yang tadinya izin karena banyak yang PNS itu, Pak mohon izin saya mau pulang karena harus ada tugas. Ya Bu, atau Pak mohon izin, silakan Pak, Bapak boleh pulang, tapi tonton dulu siswa yang tampil pertama. Jadi kalau biasanya anaknya mungkin
nanti urutan kelima atau ketujuh. Setelah nonton yang pertama tidak jadi pulang. Nah, itu kegiatannya speech atau Ya, jadi semacam dari debat model dari BBC Debate Club itu, tapi per topik. Jadi siswa-siswa nanti bisa berfungsi sebagai menteri, bisa dosen, bisa sebagai konsultan, bisa itu. Tapi itu how to make Indonesia great. Jadi bagaimana membuat Indonesia besar. Jadi konsepnya itu. Jadi yang kita temanya itu tentang bagaimana Indonesia menjadi besar. Jadi role player lah itu, saya kira. Ya, betul. Ya. Role player, tapi tidak bisa disiapkan karena nanti ada orang tua yang tanya juga. Oke, ya, bagus itu. Cara memancing atau mengajak partisipasi orang tua itu kan empowering untuk semua siswa maupun orang tua itu. Nah, dalam menulis buku itu, Mas, kira-kira bagaimana cara menentukan ini nanti harus berapa halaman, lalu bagian pendahuluannya seperti apa, isinya, atau bagaimana struktur atau penampilan buku itu. Saudara punya itu enggak, Mas Slamet Rianto punya rumusan itu enggak? Sebenarnya rumusan saya itu sudah saya share di Facebook dan bisa sebarkan ke saya tahun 2016, 17, 18 itu dapat kesempatan keliling Indonesia. Jadi saya diundang oleh Ikatan Guru Indonesia untuk menyampaikan itu. Jadi itu ada, dan di samping itu juga ada organisasi atau sekolah swasta yang mengundang saya itu. Sebenarnya itu saya sudah punya konsepnya dan itu sudah saya sebarkan. Jadi kalau menulis buku itu saya selalu ini, setelah sama dengan survei itu saya akan buat map of the book-nya. Yeah. Map of the book-nya itu saya sudah bikin map of the book-nya itu tergantung nanti judulnya apa. Judul harus pasti harus menarik dan orang nonton itu harus langsung ingin membeli gitu. Ya, judulnya harus menarik. Lalu setelah itu ini buku apa? Jadi kan buku saya itu buku penunjang itu kan saya klasifikasikan apakah tentang tata bahasa, percakapan, tes, tentang surat menyurat, tentang percakapan, tentang kosakata, dan saya petakan gitu. Jadi setelah kita bikin map of the book, daftar isinya apa, lalu nanti materi-materinya itu saya ambil dari buku apa, referensinya buku apa. Jadi kita bikin map itu dulu. Setelah itu untuk soal jumlah, jadi jumlah itu karena segmen pembacanya itu ada yang masih sekolah, ada juga yang umum itu. Kalau buku-buku itu saya tidak kurang dari 87, 57 kalau nggak salah paling singkat. Jadi kalau buku cerita saduran itu sekitar 57 ke atas itu. Itu saya kira itu memang ada rule of thumb dari jumlah halaman, terutama kalau diterbitkan pada penerbit. Kalau terlalu banyak itu harganya itu tidak bisa terbeli. Jadi rata-rata penerbit itu saya kira tidak mau melebihi dari 200 halaman kalau buku-buku itu yang baik, kecuali buku teks yang berat, misalkan saja dalam bidang apakah itu matematika, fisika, itu bisa berhalaman-halaman. Tapi ketika non sains itu bisa jadi sangat pertimbangan. Nah, kemudian ketika menulis buku di era sekarang, harusnya kan tantangannya lebih sedikit, Mas. Karena internet, kita di revolusi industri 4.0 ini ada prinsip IoT, Internet of Things. Everything is on the internet. Sehingga sampai nggak perlu cari buku lagi, nggak perlu beli lagi, nggak perlu buku impor. Gimana ini pengaruhnya? Kalau saya melihatnya itu begini, jadi saya tidak percaya 100%. Jadi di penerbit-penerbit besar itu sekarang masalahnya hanya menunggu saja, tapi mereka tidak berhenti. Dan saya masih tanya kawan-kawan di luar negeri itu bagaimana pembelajaran di sana, itu masih menggunakan buku. Jadi tidak benar kalau mereka itu tidak menggunakan buku, mereka tetap menggunakan buku. Ini Mas, bentar, saya intervensi. Maksud saya bukan Internet of Things menggantikan buku.
Dalam arti pertanyaan saya tadi, ketika semua material bisa di-download dari internet, ini mestinya harus semakin kenceng, bisa digunakan untuk referensi, untuk bahan lebih mudah mencari daripada zaman-zaman 10 tahun yang lalu sampai harus ke perpustakaan daerah, harus ke perpustakaan Sanata Dharma, ke UNY dan sebagainya. Ini berpengaruh nggak zaman sekarang ini untuk menulis buku? Dalam arti kemudahan untuk mencari bahan, baik survei ataupun mengenai substansinya. Gimana? Ya, kalau saya juga merasakan itu dapat kemudahan banyak sekali, terutama kalau kita mencari gambar-gambar, itu sangat tersedia di internet itu. Dan juga ada buku-buku yang PDF yang free itu juga banyak sekali. Dan saya merasakan banyak sekali kemudahan-kemudahan itu. Tapi saya mungkin karena saya itu jadul ya, jadi generasi lama itu kan kalau tidak pegang buku secara fisik itu rasanya itu kurang bagaimana itu. Tapi kalau dari segi kemudahan sangat terbantu sekali. Ya, itu persoalan mindset saya kira. Tapi itu sedikit demi sedikit saya yakin sampai juga akan berubah itu. Memang prinsip orang itu kan dari 3 kegiatan di 21st century skills itu kan dari how to learn, how to unlearn, dan how to relearn. Yang paling susah itu adalah how to unlearn. Melepaskan hasil belajar kita yang kurang relevan dengan zaman itu memang susah. Harus sedikit demi sedikit. Nah, begitulah saya kira saudara-saudara, ini perbincangan kita dengan Mas Slamet Rianto sudah banyak inspirasi. Hendaknya saudara juga menulis, karena menulis itu di samping menebarkan ilmu dan itu juga mendapatkan royalti yang luar biasa, karena banyak orang karena menulis itu menjadi kaya raya kalau itu motivasinya adalah uang. Tapi tidak semuanya kita hidup dengan uang. Artinya uang bukan segala-galanya. Tapi kenyataannya segala-galanya juga pakai uang. Nah, tergantung saudara pertimbangannya milih yang mana. Tapi menulis sebagai buku itu, sebagai guru itu adalah suatu kewajiban moral yang harus dilakukan. Mudah-mudahan saudara semua bisa menulis dan bisa mengambil hikmahnya. Kalau saya konseptualisasikan yang dilakukan Mas Rianto ini tadi adalah, kalau menulis itu pertama itu harus punya tujuan, punya mengisi gap tentang celah, tentang kekurangan, kebutuhan, dan bahkan melakukan survei apa yang harus ditulis sehingga pasar menerima, murid menerima, dan yang paling penting adalah meminta feedback dari para siswa, sehingga ini adalah suatu langkah yang bagus, langkah ilmiah di dalam menulis buku. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Terima kasih Mas Rianto atas waktunya. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.